kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan yang luar biasa, karena kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mau menaikkan rasa syukur kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik ini. Biarlah Engkau menyelidiki hati kami, biarlah Engkau menjamah hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan, kami mau berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat kami, menjamah kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan lebih lagi, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus.
katakan di hadapan Tuhan, sebab Tuhanlah yang membebaskan kita. Dia yang melepaskan kita. Dia yang mengangkat kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari kita mau menghargai kasih Tuhan. Mari kita mau menyatakan kepada Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Katakan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, kami mau tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya udah bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu, ku tinggikan, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh, sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Dengan segenap hati kami katakan, Yes Lord, agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, nama-Mu selama-lamanya. Mari kita tinggikan Tuhan kita, katakan, ku tinggikan, nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, nama-Mu selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau menari bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa pagi hari ini kita bersuka cita. Amin. Karena kita dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Soalnya kiri kanan saudara katakan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau menari bagi nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar buat saya dan saudara. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan
kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukku. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Mari sama-sama kita mau nyatakan, ku naikkan syukurku. Sekali lagi, ku naikkan syukurku. Biar musik memuji Tuhan, mari kita iringi dengan tepuk tangan kita. Kami mau lebih lagi bersuka cita Tuhan. Katakan, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya. Katakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya. Sekali lagi katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Mari memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, dengan
bersamanya. Mari sama-sama lambaikan tangan saudara, katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, jangan darah-Mu telah tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah Mu. Lebih lagi katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, jangan darah-Mu telah tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan menabur 2 kali. Mari kita akan tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita. Dan kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami datang dengan bersyukur, membawa berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau taburkan persembahan, persepuluhan komitmen kami. Bahkan persembahan khusus kami mau sembahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dilimpahkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu kami mau menabur dengan bersukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari persiapkan persembahan saudara. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang termulia. Dan biarlah hati kami tetap menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Akan bersama Kau yang terindah, mengikat dengan darah-Mu.
yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Kami mau bersujud Tuhan. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Akan ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Akan ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Akan ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku menyembah-Mu. dalam seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap memandang-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau lebih lagi, kita mau katakan, oh angkatku sembah, angkatku Sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Akan ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Engkau ku sembah, Akan ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Akan ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Engkau ku sembah saya undang hambanya Pendeta Thomas. yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia seumur hidupku. Ku ini. Biar Tuhan akan terus memberkati kami. Selama bulan ini kami akan belajar mengenal Tuhan lebih dalam, supaya kami benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Untuk puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan. Biar Engkau mendengar puji-pujian kami. Kami sebentar mendengar firman Tuhan. Mau belajar bagaimana kami bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dari saat ini. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu ini, memampukan kami memahami, mengimani, supaya sungguh-sungguh kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini sebentar akan juga beribadah di tempat yang lain, dengan
dengan cara mereka. Roh Kudus tolong pimpin mereka, mampukan mereka untuk mengerti firman yang diajarkan oleh guru pembimbingnya. Biarlah mereka terus bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam namamu Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku, bulan Maret ini akan banyak sekali hari-hari besar keagamaan. Ada Paskah, ada awal puasa, dan ada beberapa keagamaan yang lain. Dalam penanggalan gereja tradisional, pada bulan-bulan ini sudah masuk pada masa Prapaskah atau yang sering disebut dengan masa Lent. Kalau sebelum Natal itu ada masa Advent 1, Advent 2, 3, 4, kemudian Natal. Dan Prapaskah diawali dengan masa Lent yang keempat dan ketiga, kedua, dan kemudian masuk pada Paskah. Tema bulan kita pada saat ini adalah mengenal Kristus lebih dalam. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengikut Kristus pasti ingin mengenal lebih dalam. Waktu saya baru menikah, saya banyak yang tidak tahu tentang istri saya. Banyak yang nggak tahu. Yang saya tahu, yang saya lihat. Tapi setelah menikah, semakin lama usia pernikahan kami, semakin mengenal, dan semakin banyak kami tahu, bahkan hampir semuanya kami tahu tentang istri. Pasti Bapak Ibu juga semua mengerti itu pada waktu awal-awal masuk pernikahan. Ada banyak yang tidak kenal, belum mengenal pasangan masing-masing. Sebabnya pada masa-masa usia 5 tahun itu masa-masa rawan pertama pernikahan. Karena sudah mulai sedikit terbuka. Semakin lama terus, dan biasanya ditandai dengan konflik kecil-kecilan karena terkejut, tidak mengira. Karena sebelumnya nggak tahu, kok ternyata begitu. Nah, saudaraku, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 11. Kita baca bersama-sama 2 ayat saja. Filipi pasal yang ketiga, di layar ada. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca dari Alkitab karena mata saya udah enak baca. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Kita akan mulai baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dikatakan Paulus ingin mengenal. Saya heran kenapa Paulus berkata ingin mengenal Kristus. Bukankah Paulus itu sudah menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yang berkorban luar biasa, yang membuka jemaat baru, yang menulis dalam perjanjian baru, separuh perjanjian baru di Paulus. Bahkan bukankah Paulus itu sudah pernah diangkat Tuhan ke langit tingkat 3? Kenapa Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia? Saudaraku, perkataan Paulus ini bukan sekedar mengenal dalam arti awal, bukan berarti seperti orang yang awalnya tidak beragama atau yang sering disebut dengan orang kafir, kemudian menjadi orang yang beragama. Bukan seperti itu, tapi dikatakan Paulus ingin mengenal
lebih dalam. Mengenal semakin dalam. Walaupun tingkatnya sudah tinggi, pengetahuannya firman Tuhan, banyak pengalaman, tapi Paulus berkata, aku hendak mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Saya mengharapkan Bapak Ibu punya kerinduan yang sama dengan saya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kata yang digunakan mengenal di sini, itu ada dua kata, misalkan kalau Yunani itu ginosko ya, ginosko. Kemudian bahasa Ibrani itu yada. Saya pernah mengkhotbahkan yada ini tingkat pengenalan paling tinggi. Nah, kata mengenal di sini mengenal karena punya pengalaman pribadi. Jadi bukan hanya mengenal dari luarnya, bukan karena pernah ketemu, bukan karena pernah bersalaman, bukan karena pernah berfoto, tapi mengenal di sini, ginosko di sini atau yada di sini artinya mengenal karena punya pengalaman. Punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Punya pengalaman bagaimana masa-masa Tuhan menyelamatkan kita. Punya pengalaman bagaimana saat Tuhan menolong kita pada saat kita mengalami masalah. Mengenal karena kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menegur kita. Nah, itu yang disebut dengan ginosko atau yada. Mengenal karena ada pengalaman. Jadi mengenal secara intim, seperti suami istri itu mengenal secara intim. Suami pasti mengenal siapa istrinya dan sebaliknya. Dan juga lebih dekat lagi, mengenal lebih dekat. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita itu mengenal seperti itu. Saya dan saudara sebagai pengikut Kristus ingin supaya kita mengenal kepada Kristus lebih intim, lebih akrab. Nah, oleh sebabnya dalam firman Tuhan kita akan melihat di sini dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat ke-8. Kita akan baca bersama, nggak apa-apa. Wahyu pasal 1 ayat 8 kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudaraku, saya menyatakan ini pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Di dalam Alkitab itu ada Yohanes Pembaptis, ada Rasul Yohanes. Ini yang berkata Rasul Yohanes yang disebut murid yang paling dikasihi Tuhan, yang paling dekat oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya makan bersama Yesus, tapi Rasul Yohanes pernah menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Saking aktifnya, saking dekatnya. Firman Tuhan mengatakan Yohanes ini dikatakan murid yang dikasihi. Sampai Yesus mati disalibkan, Yohanes masih bersama dengan Yesus. Nah, ini perfirman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan pengenalan Yohanes Pembaptis tentang Yesus ada 3 hal. Yang pertama dikatakan mengenal Yesus apa yang ada sekarang. Mengenal Yesus yang sudah ada. Perjanjian Lama. Mengenal Yesus yang akan datang. Kita akan pelajari ini, saudaraku. Yang dikatakan di sini adalah yang pertama mengenal Yesus yang ada pada masa kini. Bapak Ibu bisa membaca dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai ayat 13 dikatakan, ini Wahyu pasal yang ke-1 ayat 12 yang ke-13 dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas.
Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlitkan ikat pinggang emas. Saudaraku, kita melihat digambarkan Yohanes Pembaptis, Yohanes, Rasul Yohanes melihat Yesus dikatakan di sini sebagai imam besar. Kata imam ini melayani dari manusia kepada Tuhan, jadi dari bawah ke atas. Itu kebalikan dengan nabi atau malaikat, itu dari atas, dari Tuhan ke manusia. Nah, dikatakan di sini Yesus menjadi pengantara. Pengantara. Itu sebabnya kita berdoa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menyampaikan doa kita kepada Bapa di surga. Pada waktu kita berdoa, dan doa itu dimanjatkan kepada Bapa oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membela dakwaan, tuduhan kepada iblis. Jadi kita dibela karena kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Waktu kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Pada saat iblis menuduh kita, Tuhan Yesus membenarkan. Jadi saya gambarkan gini, saudaraku. Kita memang masih punya dosa. Tapi sering kita terintimidasi dengan dosa itu. Saya pernah waktu saya melayani, tiba-tiba Tuhan singkapkan dosa saya. Bukan Tuhan, tapi iblis singkapkan dosa saya. Dan saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa doa. Nah, itu cara iblis bagaimana supaya kita terintimidasi. Supaya kita merasa nggak layak, supaya kita nggak sanggup. Nah, di sini peran Yesus membela kita. Kenapa? Karena kita mengaku dosa, itu berarti Yesus sudah membenarkan kita. Dan itu disampaikan Yesus kepada Bapa bahwa dakwaan iblis itu tidak benar. Dan Yesus menyelamatkan kita dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 26. Kuasa dosa Yesus menyelamatkan kita. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu gambaran Yesus pada masa kini sebagai imam besar. Makanya dalam penglihatan Yohanes Pembaptis dalam kitab Wahyu tadi dikatakan mengenakan jubah. Itu pakaian imam, jubah. Nah, itu kuasa, itu Yesus yang ada pada saat ini. Yohanes mengatakan yang kedua adalah bahwa Yesus itu bukan hanya ada saat sekarang ini, tapi sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Allah Tritunggal itu sudah ada, bahkan sebelum dunia dijadikan sudah ada. Kalau kita melihat di dalam Wahyu tadi pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 15, ini diambil kutipan dari kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-8. Ini kutipan dari kitab perjanjian lama. Nah, Yohanes mengatakan kepada kepala dan rambutnya, kata rambutnya yang putih bagaikan bulu dan seterusnya, dikatakan di situ menggambarkan penampakan Kristofani. Jadi Kristofani itu penampakan tapi yang tidak nampak secara fisik. Itu istilah firman Tuhan. Istilah Alkitab itu Kristofani. Jadi penampakan, Yohanes melihat penampakan Yesus. Bukan halusinasi, bukan. Bukan halusinasi. Tapi benar-benar menampakkan, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes ini. Tapi manusia yang nggak bisa melihat. Itu ditulis dalam Daniel pasal 7 ayat 9. Itu sebabnya Yesus sudah ada waktu perjanjian lama. Nah, jadi Kristofani ini sering terjadi pada waktu zaman dulu.
penampakan, seperti misalkan pernah mengusaha menampakkan itu ya. Dan itu penampakan itu tidak secara fisik. Nah, seperti pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Yohanes ini, tidak menampakkan secara fisik, tapi menampakkan secara kristofani tadi. Nah, yang ketiga, Rasul Yohanes mengatakan Kristus Yesus yang akan datang. Kita lihat Yesus yang dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ini Kristus yang akan datang. Dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 8. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, Yohanes katakan, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yohanes ditunjukkan Yesus dalam kitab Wahyu ini digambarkan seperti gambar itu ada seorang yang pakai jubah itu dan di situ memegang 7 itu, dan luar biasa. Kemuliaan luar biasa dinyatakan sehingga dikatakan sampai Rasul Yohanes tersungkur karena melihat kemuliaan Yesus luar biasa. Nggak tahan. Dikatakan sampai tersungkur di hadapan Yesus. Dan Yesus berkata, jangan takut. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu Yesus? Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-18 dikatakan dengan cukup jelas ya. Ayat yang ke-17 ya. Aku melihat tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, ini perkataan ini, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lama. Jadi dikatakan aku telah mati, namun aku hidup. Inilah gambaran Yesus. Masa yang akan datang. Yesus datang dengan penuh kewibawaan. Yang membuat sampai Rasul Yohanes sampai tersungkur. Karena begitu kemuliaan yang besar itu. Jadi saudaraku, kalau kita melihat dari pengalaman Rasul Yohanes, dia punya pengalaman ada tiga, tapi tentang penampakan ini. Lain dikatakan yang pertama itu adalah Yesus yang ada, jadi sekarang ini sebagai imam besar yang menolong kita. Yesus yang sudah ada dalam perjanjian lama yang dinubuatkan dalam kitab Daniel tadi, dan yang akan datang. Ini yang disampaikan Yesus. Jadi Rasul Yohanes mengenal Yesus ada masa sekarang, mengenal masa lalu, dan mengenal Yesus masa yang akan datang. Dikatakan Yesus itu ada, sudah ada. Jadi Yesus bukan ada pada zaman dulu saja, bukan. Tapi sebelum penciptaan, Yesus sudah ada dan akan ada. Nah, masalahnya apakah kalau demikian ada 3 pribadi? Apakah ada pribadi yaitu Yesus yang menampakkan pada masa lalu selesai, lalu Yesus pada masa sekarang dan akan datang, berarti apakah ada 3 pribadi Yesus? Nah, bukan demikian. Tentu ada hanya 1 pribadi tentang Yesus. Tetapi cara penampakannya berbeda-beda.
Saya mau sampaikan begini, ketika saya berusia 10 tahun, saya disebut seorang anak. Kemudian saya usia 30 tahun, saya disebut seorang bapak. Karena saya usia 28 tahun sudah mempunyai anak. Jadi usia 30 tahun saya disebut bapak. Usia 60, saya disebut kakek. Itu bukan berarti tiga pribadi saya. Tetap saya pribadinya. Pada waktu saya 10 tahun, saya mengenalkan sebagai seorang anak. Usia 30 tahun saya mengenalkan sebagai seorang ayah. Pada usia 60 tahun saya mengenalkan sebagai seorang kakek. Satu pribadi saya, tapi cara pengenalan saya berbeda. Sama dengan Yesus. Kehadirannya tetap satu. Tapi dia pengenalan diri pada masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana dengan pengenalan Yesus. Pengenalan Yohanes Pembaptis. Kalau yang tadi pengenalan Rasul Yohanes, kita akan melihat sekarang bagaimana Yohanes Pembaptis mengenal Yesus. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29, kita melihat di sini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku, siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan memperkenalkan Yesus kepada khalayak ramai, kepada umum. Dia datang, dia mengatakan, mengenalkan Yesus kepada masyarakat, kepada penduduk, pada orang-orang, pada khalayak umum. Dan yang disampaikan Yohanes Pembaptis ini ada 3 unsur juga. Yang pertama dikatakan Yesus adalah anak domba Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 tadi dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa." Yohanes Pembaptis mengenal Yesus yang pertama adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, 2 minggu yang lalu saya khotbah bahwa jikalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus dosa manusia, Yesus nggak perlu mati. Kalau ada cara lain, kita belajar hukum Taurat tidak memungkinkan kita melakukan sempurna sehingga bisa menjamin orang masuk surga dengan melakukan hukum Taurat. Lalu Tuhan kirim nabi-nabi untuk menyampaikan, dan itu pun tidak bisa. Lalu orang menggunakan logikanya, kalau saya beramal baik, kalau saya melalui agama, mungkin saya akan bisa diampuni dosa saya. Tapi kita melihat, Yesaya berkata bahwa kebaikan kita itu digambarkannya seperti kain kotor, gombal di hadapan Tuhan. Tidak mungkin bisa menghapus dosa. Tidak ada cara lain. Satu-satu cara, itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia, disalibkan dan mati
Dan itu satu-satunya cara. Saya berharap Bapak Ibu pegang teguh firman itu. Jangan sampai ada yang meragukan, lalu meninggalkan Yesus. Saudara akan rugi. Tapi kalau boleh, mari kita sampaikan kepada keluarga kita yang belum percaya Yesus. Dalam selama minggu yang lalu kami sharing, saya bersyukur dalam keluarga inti saya semua sudah percaya Yesus. Tapi dalam keluarga besar saya masih tinggal satu keluarga yang belum percaya Yesus. Awalnya banyak yang belum percaya Yesus, tapi bersyukur satu persatu mereka percaya Yesus. Dan tinggal satu yang belum percaya Yesus, kakak saya. Foto keluarga itu saya pasang di rumah saya, supaya saya ingat dan saya mendoakan dia. Ketika kesempatan, kami bisa sharing dengan dia. Dan saya percaya suatu saat, kalau Tuhan memilih kakak saya ini, dia pasti akan percaya Yesus. Kakak ipar saya, 3 bulan sebelum meninggal, dia percaya Yesus, bersyukur. Ibu saya beberapa bulan setelah percaya Yesus meninggal dunia. Saudaraku, ini penting. Tidak ada cara lain untuk kita bisa masuk surga, untuk kita bisa diampuni dosa kita, kecuali satu cara, yaitu kita percaya bahwa Yesus, anak domba Allah, menjadi korban menebus dosa kita. Saudaraku, zaman dahulu orang kalau ingin menebus dosa itu harus membawa korban domba. Atau mungkin lembu atau sapi. Atau mungkin burung merpati, tergantung seberapa kesalahan kita. Dan mereka membawa korban itu lalu disembelih di bait Allah. Lalu baru mereka meyakini dosanya diampuni. Tapi sesungguhnya firman Tuhan itu hanya memberikan kiasan. Bukan anak domba yang benar. Bahwa itu hanya kiasan. Anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan anak domba Allah. Jadi melalui pengorbanan Yesus salib, hanya melalui kita percaya Yesus, kita akan diampuni dosa kita. Dan itu disampaikan Rasul Yohanes yang pertama, pengenalan Yesus, yaitu dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus telah mati di kayu salib. Amin. Yang kedua, anak domba Allah yang disembelih untuk menebus dosa saya dan saudara. Saya mengharapkan momen Maret ini kita renungkan. Kita sering banyak mendengar firman Tuhan tentang berkat, janji-janji. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenai sesuatu yang sangat penting ini. Kalau berkat itu pantas hanya bisa nikmati selama kita hidup di dunia saja. Tapi hal ini akan membawa kekekalan kita. Jadi kita akan lihat, mari kita akan merenungkan firman Tuhan selama bulan Maret ini. Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan di rumah, merenungkan. Bagaimana, apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya pada Yesus? 3 minggu ini saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sama dengan kita bukan Kristen. Walaupun agama kita Kristen. Walaupun kita mungkin setia ke gereja. Walaupun mungkin kita sering ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial saudara gereja. Tapi jikalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Nyala engkau, aku nggak menang engkau.
Kenapa saudara? Karena kekristenan ini adalah identik hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi bangun hubungan pribadi saudaraku. Supaya kita makin mengenal Tuhan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yesus, anak domba itu menebus dosa kita. Jadi darah Yesus itu anak domba Allah, itu menebus dosa kita. Dan hanya itu satu-satunya cara untuk menghapus dosa manusia. Gak ada cara lain. Yang kedua yang dikenal oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus adalah anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 dan sampai 34 dikatakan demikian. Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptiskan dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas kamu atau seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Ini menjadikan berita yang kadang-kadang banyak yang ngerti, dikatakan membaptis Roh Kudus biasanya ditandai dengan bahasa roh. Enggak ada hubungannya, saudara. Enggak ada hubungannya. Bahasa roh itu hanya karunia. Bahasa roh bukan tanda seseorang itu dikuasai Roh Kudus. Ada banyak orang bisa berbahasa roh, tapi hidupnya amburadul. Kenapa? Karena bahasa roh itu hanya karunia, pemberian Tuhan. Tetapi yang dikatakan Yesus akan membaptiskan dengan Roh Kudus, itu tidak ada ritual. Ya kalau kita baptis air kan ada ritualnya ya. Baik yang dibaptis percaya ada ritualnya kan. Lalu dibaptis selam ada ritualnya. Tapi baptisan Roh Kudus nggak ada ritualnya. Yang memberikan tanda kalau kita dikuasai Roh Kudus adalah ada perubahan hidup seperti Stefanus. Dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Bukan karena bahasa roh. Tetapi karena hidup kita benar-benar dikuasai Roh Kudus, ada perubahan. Kita menjadi sangat takut dengan Tuhan, kita sangat setia kepada Tuhan, kita berani mengabdi kepada Tuhan. Kita berani bersaksi. Nah itu tanda orang yang dikuasai Roh Kudus. Dan Yesus yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah anak Allah itulah yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal 8 dikatakan kita akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Roh Kudus ada pada kita akan menjadi orang yang bersemangat melayani Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh ingin rindu bertemu dengan Tuhan. Kita merasa rugi jikalau kehilangan waktu untuk berdoa pribadi bersama dengan Tuhan. Itu tanda kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan itu pekerjaan Yesus, memberikan Roh Kudus pada kita sebagai anak Allah. Yesus memberikan Roh Kudus pada kita supaya kita benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi membaptis dengan Roh Kudus ini nggak ada kaitannya dengan bahasa roh ya, saudaraku ya. Jangan bangga, saya bisa bahasa roh, lalu meremehkan yang lain. Dan menjadi perpecahan. Tapi firman Tuhan berkata begitu. Saya bahasa roh, saudaraku.
Saya dikasih Tuhan. Tapi saya gunakan untuk berdoa pribadi Pak Tuhan. Kalau digunakan rame-rame, itu bingung kata Paulus. Bingung. Kalau dalam persekutuan itu ada yang berbahasa roh, firman Tuhan mengatakan harus ada yang diberi karunia untuk menafsirkannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku berbahasa roh, tapi baik aku berbahasa manusia biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya pengen jangan sampai kita ikut-ikutan apa yang tren sekarang ini, tapi mari kita belajar firman Tuhan langsung. Kalau kita belajar langsung, kita akan mengerti. Kita berdoa. Kalau saudara diberi karunia bahasa roh, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk kesombongan. Bukan untuk merendahkan yang lain. Yang tidak diberi karunia itu, tapi sungguh-sungguh yang dikatakan Tuhan ini, Yesus membaptiskan Roh Kudus bukan karena bahasa roh. Karena supaya kita ada Roh Kudus. Supaya kita bisa mampu berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa berani untuk bersaksi. Supaya kita diberikan setia kepada Tuhan untuk beribadah. Supaya kita mau tolong Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang dikatakan ada Roh Kudus yang diberikan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang dilihat oleh yang kedua ini, saudaraku, sudah digenapi. Yang pertama, anak domba Allah itu yang mati, disembelih, itu digenapi dalam Paskah yang nanti pada akhir Maret kita peringati. Paskah, anak domba Allah, Yesus disalibkan dan bangkit. Sudah digenapi itu. Dan kemudian Yesus membaptiskan dengan Roh Kudus, itu digenapi dalam Pentakosta. Waktu ada Pentakosta dicurahkan Roh Kudus. Sudah digenapi duanya itu. Sudah terjadi. Kita mungkin sudah mengenal dua itu. Tapi yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kita akan melihat di sini. Yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu, Yesus mempelai laki-laki. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 dan sampai 34, Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus, Roh turun dari langit seperti merpati. Itu waktu Yohanes membaptiskan Yesus ya. Melihat Roh Kudus seperti burung merpati. Dan ia tinggal di atasnya, di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya. Gak mengenal Roh Kudus maksudnya. Tetapi dia, yaitu Yesus, yang mengutus aku untuk membaptiskan dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus tadi ya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini. Jadi yang satu anak domba digenapi, Yesus anak Allah digenapi. Dan kalau kita melihat di bagian yang ketiga ini, saudaraku, dikatakan 1 Yohanes pasal yang ke 2, 3, 4 ini, ini mengenai anak domba ya. Kita lihat ya firman-Nya, Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Ayat 32 sampai 34.
Oh, bukan ya, bukan ya. Maaf. Nah, dikatakan di sini ayat yang berikutnya dikatakan anak domba, dan yang ketiga dikatakan tentang mempelai laki-laki. Saudaraku, pada waktu Yesus akan datang, dikatakan itu sebagai mempelai laki-laki. Mempelai perempuan adalah saya dan saudara yang percaya Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana saat itu akan datang, dan ini pasti terjadi. Anak domba sudah datang menggenapi, anak Allah sudah, dan sekarang Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang penginjil dari Jerman, itu berkata pernah mendapatkan penglihatan. Dia melihat suatu pesta perkawinan anak domba. Dan saat itu pesta itu begitu meriah. Dan penginjil itu dalam penglihatannya melihat Yesus berdiri sebagai mempelai laki-lakinya. Dan banyak orang datang pada Yesus. Nah, salah satunya adalah penginjil ini. Waktu penginjil itu datang pada Yesus, Yesus sebagai mempelai laki-laki, Yesus sangat mengasihi penginjil itu. Sangat mengasihi. Tetapi dalam diri penginjil ini merasa nggak damai sejahtera. Dia merasa belum mengasihi seperti Yesus mengasihi dia. Jadi dia merasa nggak layak. Ada banyak orang datang dan kemudian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena dalam yang masuk pernikahan anak domba itu harus orang-orang mengenakan pakaian lenan halus. Dan orang yang tidak menggunakan pakaian lenan tidak boleh masuk. Gambaran pakaian lenan ini adalah gambaran kekudusan dalam hidup kita. Saku dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-8, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis tadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Dan yang dikatakan yang akan datang inilah gambaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Bukan anak domba, sebagai mempelai laki-laki. Sebagai mempelai laki-laki. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 29, Yohanes pasal 3 ayat 29 ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku penuh. Jadi itu bukan Yohanes pasal 1, 32, 34, tapi itu adalah Yohanes pasal 3 ayat 29. Ada mempelai laki-laki, mempelai pria. Menggambarkan bagaimana Yesus mempunyai mempelai laki-laki menyambut kita.
dalam suasana pesta yang luar biasa. Dan itu akan terjadi. Yang semuanya yang kedua sudah dibuatkan, sudah terjadi. Yesus sebagai anak domba sudah terjadi. Yesus sebagai anak Allah sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi yang ketiga ini belum terjadi. Yesus menjadi mempelai laki-laki yang akan menyambut kita sebagai mempelai perempuannya. Dan Yesus ada dua syarat, saudaraku, ada dua syarat. Bagaimana kita bisa menjadi mempelai perempuan? Nah, dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, ya Yesus, pengantin pria, telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkatakanlah, itu adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Perkatakanlah bahwa itu benar. Ini bukan rekayasa, tapi itu benar. Belum terjadi, tapi itu pasti benar. Digambarkan Yesus sebagai mempelai laki-laki akan menyambut kita. Dan dikatakan syaratnya adalah mempelai itu menggunakan kain lenan halus. Mempelai wanita yang tidak menggunakan lenan halus tidak boleh masuk. Dan dikatakan dalam wahyu ini, kain lenan halus menggambarkan hidup dalam kekudusan, dalam pikiran yang kudus, dalam perkataan yang kudus, dari perbuatan yang kudus, supaya kita bisa menjadi mempelai perempuan dari Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudaraku memegang dua hal ini untuk menyambut mempelai laki-laki Yesus Kristus. Ayo kita bangun hubungan intim dengan Allah, dengan Yesus. Bangun hubungan intim dengan Yesus. Bapak Ibu nggak bisa hanya aktivitas gereja, nggak bisa. Walaupun kita setia ke gereja, saya pernah mengalami, saya pernah bersaksi pada saudara, hidup saya waktu muda itu, saya melayani banyak sekali. Saya rela izin kantor karena saya ke gereja, saudara. Begitu, saya bisa membayangkan. Saya sering izin kantor itu karena kebetulan kantor saya sebelah gereja kami, saya pernah izin. Karena saya ada pelayanan, saya kunjungan. Ya kebetulan waktu itu pegawai negeri kan nggak ada kerjaan, nganggur aja. Pagi membaca koran, main catur, main karambol. Ya daripada main-main itu ya saya pergi. Beda sekarang tuh banyak pegawai negeri sibuk banget. Dulu nggak ada, nggak ada kerjaan. Nganggur, banyak banyak. Terus sebabnya saya izin pimpinan saya, daripada bengong ya saya ke gereja, pelayanan. Jadi hidup saya waktu banyak melayani Tuhan. Tapi saya nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Saya nggak pernah berdoa. Ya doanya pada waktu ke gereja saja. Doanya ketika bangun tidur, terima kasih Tuhan, amin. Doa makan, terima kasih, berkat-Mu makan Tuhan, amin. Dan sebenarnya, tapi saya nggak pernah fokus berdoa. Nggak pernah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa saya, doa laporan. Tuhan, saya akan bekerja. Tuhan berkati, amin. Dan saya sadar, Tuhan tegur saya. Betapa hinanya hidup saya waktu itu. Walaupun saya sangat aktif di gereja. Saudara, gunakan waktu saudara, mumpung masih hidup sekarang ini. Membangun hubungan dengan Tuhan.
Gunakan waktu Anda untuk berdoa. Pagi hari itu sangat nyaman. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Pagi-pagi benar. Anda coba bangun, menyembah Tuhan. Pikiran masih sehat, masih fresh, masih segar. Coba berdoa. Menyembah Tuhan. Sebelum beraktivitas. Kalau Anda berangkat kantor jam 5, bangun jam 3. Berdoa. Tuhan melihat itu. Itu akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita puji Tuhan. Kita sampaikan rencana kita kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan memberikan cara-caranya. Supaya kita hidup dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan. Itu sangat penting. Dan yang ditekan inilah supaya kita sangat intim. Dan yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Supaya kita benar-benar pada saat menyambut mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki akan berkenan pada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mempelai wanita. Dan Tuhan akan senang menyambut kita. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyucikan kita terus. Mari belajar seperti Daud. Begitu kita ditegur Tuhan karena dosa kita, jangan berdalih. Siapapun yang menegur. Daud ditegur Nabi Nathan, Daud nggak mengelak. Langsung Daud mengakuinya. Walaupun Daud raja. Biasanya raja itu gengsi. Tapi Daud enggak. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, berkenan kepada Daud. Karena Daud menyadari dosa itu dan minta ampun pada Tuhan dan dipulihkan. Mari kita belajar. Termasuk saya. Belajar terus. Supaya kita berkenan pada Tuhan. Supaya kita benar-benar dapat diperkenan Tuhan dari kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenallah Yesus lebih dalam seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita mengenal Tuhan Yesus secara progresif. Bertumbuh pengenalan kita. Kenallah Yesus bukan hanya sebagai penebus dosa. Bukan hanya mengenal sebagai juru selamat. Bukan hanya mengenal Yesus pemberi berkat. Yesus penyembuh. Yesus menolong. Dan sebagainya. Bukan itu. Itu sudah tingkat dasar bagi kita. Udah lewat kita mestinya. Tapi kita akan meningkat. Mari kita akan belajar mempercayai bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki yang akan datang menjemput saudara sebagai mempelai wanitanya. Dan Yesus mempunyai cara, mempunyai 2 syarat. Harus menggunakan kain lenan halus. Hidup dalam kekudusan. Dan harus menjalin hubungan yang akrab. Hubungan intim dengan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan membuat kita mengoreksi diri pada saat kita mulai masuk dalam masa-masa prapaskah. Mari mengenal lebih dalam tentang Yesus. Kenallah Yesus. Supaya kita benar-benar berkenan pada Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Kami belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Kami ingin Tuhan supaya kami punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena dengan hubungan yang akrab itu kami akan menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu ini. Untuk mengimani firman-Mu ini. Dan bahkan terus berjuang terus untuk melakukan firman-Mu. Hidup kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Kristus,
semakin serupa Kristus seperti yang Tuhan inginkan dalam firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian ini, Darah Yesus Maha Kuasa. Ini menjadi lagu tema kita pada bulan Maret ini, masa-masa Prapaskah, Darah Yesus Maha Kuasa. Kita akan pujian ini. Yakin? Maukah saudara percaya Yesus? Mari kita akan mengenal Yesus lebih mendalam sampai kita menjadi mempelai wanita ini. Kita berjamaah bersama-sama. Mari kita menikmati pada saat Yesus menjemput kita. Yesus menjadi mempelai laki-laki, menjemput kita, dan kita bersukacita dalam pesta anak domba Allah, pesta pernikahan anak domba Allah itu. Kita akan menaikkan pujian bait ketiga dan keempat. Maukah kau bebas dari celah? Harapkan penuh Sang Penebus, darah Kristus membasuh dosa. Maukah engkau bebas dari celah? Harapkan penuh Sang Penebus, darah Kristus telah membasuh dosa. Harapkan penuh. Bait keempat. Harapkan penuh Sang Penebus, Yesus Rajamu memuliakan. Harapkan penuh penebus, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus. Bait pertama. Maukah engkau bebas dari beban? Harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapkan penuh penebus, darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus. Refnya, darah Yesus Maha Kuasa. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Bapak Ibu, kita akan berdoa pada saat ini.
Bapa di surga, kami rindu selama bulan Maret ini kami akan terus bergumul tentang firman-Mu ini, tentang tema ini. Biar Roh Kudus akan membuka kami pengertian-pengertian yang baru. Roh Kudus menolong kami supaya kami benar-benar pengenalan kami tentang Yesus akan lebih mendalam dari sebelumnya saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati gereja-Mu ini. Berkati supaya gereja-Mu ini menjadi gereja yang memberitakan kasih Tuhan. Gereja dipakai Tuhan. Gereja yang bertumbuh imannya. Gereja akan jemaat yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada saat ini kami menyerahkan bangsa kami. Tuhan berkati di dalam masa-masa penghitungan suara secara manual oleh KPU. Berkati Tuhan, berikan ketelitian. Biar pada saat pengumuman resmi KPU tanggal 20 Maret nanti, siapapun yang menang, siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden, kiranya seluruh bangsa ini bisa menerima. Siapapun yang ditetapkan menjadi wakil-wakil rakyat, baik DPR pusat, provinsi tingkat 1, tingkat 2, dan kota bahkan BPD, bila itu menjadi wakil-wakil rakyat untuk menolong kemajuan kesejahteraan bangsa kami. Bapak, kami berdoa saat ini, berkati pemerintah yang sedang berjuang untuk mengatasi betapa sulitnya mendapatkan beras, sembako. Tuhan berkati pemerintah, tolonglah ya Tuhan. Engkau berkati juga saudara kami yang sekarang banyak yang mengalami bencana banjir. Tuhan tolong, mampukan pemerintah untuk bisa mengambil bagian. Berkati saudara kami yang sedang menjadi korban, berikan kemampuannya untuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Berkati supaya mereka dapat digantikan Tuhan harta benda mereka yang telah hilang dan rusak. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan. Kami serahkan terus Pak Siaan dalam tangan kuasa-Mu. Kasih Tuhan akan terus menjamah Pak Siaan, supaya imannya tetap dikuatkan Tuhan. Diberikan damai sejahtera di dalam hatinya. Kami berdoa untuk pemulihan Pak Limar yang saat ini masih sakit. Tuhan berkati, jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit yang dirasakan Pak Limar disembuhkan dari batuk-batuk itu dalam nama Yesus. Sakit-sakit yang lain dijamah Tuhan. Kami berdoa untuk Mas Dwi yang juga masih sering batuk. Tuhan, Mas Dwi mengalami sesak napas 1 minggu ini. Tuhan jamah Papa, mungkin karena udara yang dingin. Kami mohon kepada Tuhan hadir menjamah, memberi kesembuhan kepada Mas Dwi, anak-Mu yang Tuhan kasih. Kami menyerahkan Ibu Rakel Tuhan dalam masa kehamilannya yang sering mual, yang sering mengalami muntah-muntah. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan pada Ibu Rakel secara fisiknya. Tuhan berkati janin dalam kandungannya terus bertumbuh sehat, sempurna hingga pada saat persalinan nanti. Bapak, kami berdoa untuk anak kami Eli yang bergumul untuk bisa diterima di Universitas Brawijaya Malang. Eli menantikan pada saat tanggal 26 Maret saat pengumuman diumumkan. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan,
Bila melalui jalur prestasi ini, Eli pun akan bisa lolos, diterima di Unbrau Malang. Itu kerinduan kami Bapa. Berikan Eli tetap setia pada Tuhan, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biar Tuhan sungguh memberkati yang terbaik buat saudara kami Eli ini. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, silakan Bapak Ibu berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri. Kita akan menaikkan lagu tema tadi, eratnya saja darah Kristus Maha Kuasa, untuk mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Tinggalkan tempat ini, pulanglah ke rumah masing-masing. Pada saat kita pulang, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah kami. Haleluya. Amin. Kasih Kristus mengawali
release your power, move in glory. I lean into the presence of you,